Little Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. 3 Days of Happiness, author Sugaru Miyaki. Bab 4. Mari bandingkan jawaban. Di sini, lawakan saya benar-benar menambah kecepatan. Aku memberitahu Miyagi, hanya menelepon, aku akan segera kembali, dan dengan sengaja pergi keluar apartemen. Niatku adalah agar dia tidak mendengarkan teleponku, tapi tentu saja, Miyagi berjalan terpincang-pincang tepat di belakang. Sudah lama sejak aku menelepon seseorang daripada dipanggil. Aku menatap nama, Wakana, di layar ponsel untuk waktu yang lama. Serangga musim panas membuat suara bernada tinggi dari semak-semak di belakang apartemen. Aku sangat gugup di sebenarnya, itu selalu seperti itu sejak saya masih kecil, saya juga tidak pernah mengundang siapapun, atau memulai percakapan dengan seseorang secara tiba-tiba. Benar, saya melewatkan banyak kesempatan berkat itu, tetapi itu juga memungkinkan saya untuk menghindari kekhawatiran yang sama besarnya. Saya tidak terlalu menyesal atau puas dengan itu. Saya menghentikan pemikiran saya dan menggunakan beberapa detik tanpa berpikir itu untuk menekan tombol panggil. Aku hanya harus membuat panggilan. Percakapan yang sebenarnya akan seperti itu. Dialtone ditambahkan ke saraf saya. Sekali, 2 kali, 3 kali. Pada titik ini, saya akhirnya mengingat kemungkinan bahwa dia mungkin tidak menjawab. Saya sudah lama tidak melakukan ini, saya berpikir bahwa orang akan selalu menjawab panggilan. 456. Rasanya dia tidak akan menjawab kapan saja sekarang. Sebagian diriku merasa lega. Pada nada panggil ke-8, saya menyerah dan menekan tombol akhiri panggilan. Wakana adalah seorang gadis dari perguruan tinggi, lebih muda dariku. Aku berencana mengajaknya makan atau sesuatu. Dan jika semuanya berjalan lancar, saya ingin menghabiskan sisa hidup saya yang singkat dengannya. Pada titik ini, saya tiba-tiba merasakan kesepian. Perubahan pertama yang saya rasakan setelah akhir hidup saya menjadi jelas adalah kerinduan yang tak terbayangkan untuk bersama orang lain. Saya memiliki dorongan kuat untuk setidaknya berbicara dengan seseorang. Wakana adalah satu-satunya orang di perguruan tinggi yang menunjukkan kasih sayang kepada saya. Aku bertemu dengannya musim semi ini, di toko buku tua itu, ketika dia baru saja masuk sekolah. Melihat Wakana membaca buku-buku tua yang pengap, saya memberinya tatapan, bergerak, Nona. Tapi sepertinya itu memicu salah satu kesalahan umum yang dilakukan saat memasuki kehidupan baru. Dia berpikir, aku tidak ingat pria yang menatapku seperti itu, tapi mungkin kita pernah bertemu di suatu tempat. Permisi, apa kita pernah bertemu sebelumnya? Wakana bertanya dengan malu-malu. Tidak, jawabku. Belum pernah melihatmu sampai sekarang. Oh, begitu, maaf mengganggumu, kata Wakana, menyadari kesalahannya dan dengan canggung berbalik. Tapi kemudian dia tersenyum, seolah ingin mencoba lagi. Jadi, intinya, kita bertemu di toko buku ini. Giliran saya yang membuat repot. Saya pikir Anda benar tentang itu. Kurasa aku juga benar tentang itu. Bagus sekali, kata Wakana sambil meletakkan kembali sebuah buku tua di rak. Beberapa hari kemudian, kami berkumpul kembali di kampus. Setelah itu, kami makan siang bersama, mengobrol panjang lebar tentang buku dan musik. Saya belum pernah bertemu seseorang di generasi saya yang membaca lebih banyak dari saya sebelumnya, kata Wakana dengan mata berbinar. Tapi aku hanya membaca. Saya tidak mendapatkan apa-apa darinya, jawab saya. Saya tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan nilai sebenarnya dari sebuah buku. Yang saya lakukan hanyalah menuangkan sup dari panci ke piring kecil. Itu meluap dari samping, dan tidak membuat sesuatu yang bergizi. Apa yang kamu bicarakan? Kata Wakana dengan memiringkan kepala. Bahkan jika itu mungkin tampak tidak bergizi, dan sepertinya Anda akan segera melupakannya, saya pikir hal-hal yang Anda baca selalu ada di kepala Anda dan membuatnya berguna. Bahkan jika Anda sendiri tidak menyadarinya. Yah, mungkin itu benar. Saya hanya berpikir, saya mengatakan ini karena keadaan saya, tetapi menurut saya tidak sehat untuk menenggelamkan diri Anda dalam buku ketika Anda masih muda. Membaca adalah untuk orang-orang yang tidak memiliki hal lain untuk dilakukan. Apakah kamu tidak ada hubungannya, Kusunoki? Selain pekerjaan paruh waktu, tidak juga, jawabku. Wakana tidak bisa menyembunyikan senyumnya, dan berkata, yah, kami harus memberimu sesuatu untuk dilakukan, menepuk bahuku dengan ringan. Kemudian dia mengambil ponsel saya dan menambahkan info kontaknya. Jika pada saat itu aku tahu bahwa Himeno sudah hamil, menikah, melahirkan, bercerai, dan saat itu sudah benar-benar melupakanku, kemungkinan besar aku akan lebih romantis dengan Wakana. Tapi saya masih bertekad di masa remaja saya untuk menepati janji Himeno, dan memastikan saya masih di rak. Jadi saya tidak pernah menelepon Wakana, dan meskipun saya mendapat beberapa SMS dan telepon, mereka segera berhenti. Aku tidak bisa membuatnya terlalu berharap, pikirku. Faktanya adalah, saya selalu menjadi orang yang membuat dirinya sulit untuk diselamatkan.
Aku sedang tidak ingin meninggalkan pesan di mesin penjawab. Saya memutuskan untuk mengirim SMS sebagai gantinya, memberitahu dia bahwa saya telah menelepon. Maaf, ini sangat mendadak, tetapi apakah kamu ingin pergi kemanapun besok? Itu belak-belakan, tapi aku berhati-hati untuk tidak merusak kesan Wakana tentangku. Saya mengirimnya. Balasan datang segera. Saya benar-benar terhibur karenanya. Jadi masih ada orang yang peduli padaku. Saya tidak seperti biasanya ingin membalas segera juga, tetapi kemudian saya menyadari kesalahpahaman saya. Teks itu bukan dari Wakana. Itu akan baik-baik saja. Tetapi bahasa Inggris di layar memberitahu saya bahwa tidak ada penerima seperti itu. Pada dasarnya, itu berarti ini. Wakana mengubah alamatnya, tetapi tidak memberitahu saya tentang hal itu. Itu berarti dia tidak menganggap perlu untuk menjaga komunikasi di antara kami. Tentu saja, selalu ada kemungkinan dia melakukan ini secara tidak sengaja. Saya bahkan dapat segera diberitahu tentang alamat barunya. Tapi aku punya firasat apa kebenaran itu. Waktu itu telah lama berlalu. Miyagi sepertinya mengetahui situasi dari tampilan kosong yang kuberikan pada layar ponsel. Dia dengan cepat berjalan ke sisiku dan menatap telepon. Nah, mari kita bandingkan jawaban, katanya. Gadis yang baru saja kamu coba telepon adalah harapan terakhirmu. Miss Wakana adalah orang terakhir yang Anda pikir mungkin telah mencintai Anda. Saya pikir, seandainya Anda bergerak ketika dia mendekati Anda di musim semi, Anda berdua akan bergaul dengan baik sekarang. Jika itu terjadi, nilai umurmu kemungkinan besar tidak akan terlalu rendah. Tapi kamu agak terlambat. Nona Wakana menjadi acuh tak acuh terhadap Anda. Tidak, lebih dari itu mungkin dia memiliki sedikit dendam terhadap Tuan Kusunoki karena mengabaikan kasih sayangnya, dan bahkan mungkin mempertimbangkan untuk menunjukkan pacar barunya kepadamu. Miyagi berbicara dengan nada yang sama sekali tidak terdengar seperti sedang berbicara tentang seseorang tepat di depannya. Sejak saat ini, tidak akan pernah ada lagi orang yang datang untuk mencintaimu. Fakta bahwa Anda melihat orang sebagai sarana untuk mengisi kesepian Anda jauh lebih transparan daripada yang Anda pikirkan. Saya mendengar tawa bahagia dari jendela di sebelah. Itu terdengar seperti sekelompok anak kuliah. Cahaya dari jendela mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan cahaya dari jendelaku. Saya tidak akan memedulikannya sebelumnya, tetapi sekarang, itu menusuk saya tepat di hati. Ponsel saya berdering pada saat yang paling buruk. Itu adalah Wakana. Saya mempertimbangkan untuk mengabaikannya, tetapi saya tidak ingin repot dengan panggilannya nanti, jadi saya menjawab. Kusunoki, apakah kamu menelepon sebelumnya? Apa masalahnya? Dia mungkin memiliki nada yang biasa, tapi mungkin karena percakapan sebelumnya, aku merasa Wakana sedang mengkritikku. Seperti dia memberitahuku, apa ide besar memanggilku setelah sekian lama. Maaf, aku tidak sengaja menelepon, kataku, berusaha terdengar ceria. Betulkah? Benar. Kamu bukan tipe orang yang menelepon lebih dulu, Kusunoki, Wakana tertawa. Tawanya terasa seperti ada ejekan di dalamnya juga. Seperti menambahkan, itulah sebabnya aku menyerah padamu. Ya, kamu benar. Saya mengatakan kepadanya terima kasih untuk menelepon kembali dan menutup telepon. Pesta di sebelah semakin ribut dari detik ke detik. Saya tidak ingin kembali ke dalam, jadi saya tetap di tempat saya berada dan menyalakan rokok. Setelah 2 kali merokok, saya pergi ke supermarket lokal dan berkeliling, meletakkan 6 bungkus bir, ayam goreng, dan ramen cangkir di keranjang saya. Itu akhirnya menjadi pertama kalinya saya menghabiskan 300.000 yen yang saya dapat dari menjual umur saya. Saya ingin memilih dengan hati-hati mengingat apa yang saya berikan untuk mendapatkannya, tetapi saya tidak tahu apa yang ingin saya beli. Miyagi membawa keranjangnya sendiri dan mengisinya dengan barang-barang seperti kalori mates dan air mineral. Melihatnya berbelanja seperti itu bukanlah hal yang aneh, tapi aku sulit membayangkan dia benar-benar memakan barang yang dibelinya. Dia tidak merasa seperti manusia, jadi tindakan manusia yang mendasar seperti makan sepertinya tidak cocok untuknya. Tetap saja, kita pasti terlihat persis seperti sepasang kekasih yang hidup bersama, pikirku dalam hati. Itu adalah halusinasi yang benar-benar konyol tapi bahagia. Saya bahkan berpikir akan menyenangkan jika orang lain melihat halusinasi yang sama dengan yang saya lihat. Saya akan mengatakannya untuk berjaga-jaga. Saya sudah lama mendambakan keberadaan seorang gadis seperti Miyagi. Aku diam-diam memiliki keinginan lama untuk tinggal bersama seorang gadis, dan pergi berbelanja makanan dan bir saat masih mengenakan pakaian santai kami. Setiap kali saya melihat pasangan melakukan itu, saya menghela nafas pendek. Jadi meskipun tujuannya adalah untuk mengamati saya menikmati berbelanja di supermarket larut malam dengan seorang gadis muda. Kebahagiaan kosong, mungkin. Tapi jangan menilai, itu cukup nyata bagi saya. Miyagi dengan cepat menyelesaikan pembayaran mandiri sebelum saya. Kami kembali ke apartemen bersama sambil membawa tas kami. Kebisingan di sebelah masih berlangsung, dan saya sering mendengar langkah kaki menembus dinding. Sejujurnya, saya iri pada mereka.
Aku tidak pernah merasa seperti itu sebelumnya. Ketika saya melihat sekelompok orang bersenang-senang, yang saya pikirkan hanyalah apa yang menyenangkan tentang itu. Tetapi disadarkan akan kematian saya pasti telah mengoreksi sistem nilai saya yang sangat menyesatkan. Saya merindukan persahabatan seperti orang lain. Kebanyakan orang mungkin mencari keluarga pada saat-saat seperti ini, pikirku. Apapun situasinya, Anda selalu dapat mengandalkan dukungan keluarga, jadi ini adalah tempat terbaik untuk kembali. Saya tahu itu adalah garis pemikiran yang umum. Tapi, keluarga bukanlah hal yang nyaman bagi semua orang. Saya, misalnya, tidak punya rencana untuk berhubungan dengan keluarga saya dalam 3 bulan terakhir. Karena saya hanya punya sedikit waktu tersisa, saya benar-benar ingin menghindari apapun yang benar-benar tidak menyenangkan. Sejak kecil, adik laki-laki saya selalu mencuri kasih sayang dari orang tua kami. Sejak awal, dia lebih unggul dari saya di semua lini. Dia jujur, tinggi, tampan. Dari 12 hingga 19. Sekarang, dia tidak pernah kekurangan pacar, dan dia kuliah di perguruan tinggi yang lebih baik dariku. Dia bahkan memiliki refleks yang bagus, dan mengambil gundukan itu di turnamen bisbol sekolah menengah nasional. Saya, sang kakak, tidak pernah mengalahkannya di area manapun. Saya memulai dengan lambat, dan dia dengan cepat memperlebar jarak di antara kami tahun demi tahun. Wajar jika perhatian beralih ke adik, dan aku bahkan tidak bisa mengatakan tidak adil kalau orang tuaku datang untuk memperlakukanku seperti pecundang. Memang benar bahwa dibandingkan dengan dia, saya gagal. Apa yang tidak adil adalah jika kita menerima perhatian yang sama dari orang tua kita. Saya akan melakukan hal yang sama di posisi mereka. Apa salahnya mencintai orang yang pantas dicintai, dan membuang orang yang pantas dibuang? Hampir tidak ada kemungkinan jika saya pulang ke rumah orang tua saya bisa hidup damai dengan cinta orang tua tanpa syarat. Kemungkinan besar jika saya melompat ke pesta di sebelah, mereka akan mengizinkan saya masuk. Saat saya mandi, saya minum bir sambil makan ayam goreng. Pada saat cup ramen sudah siap, saya sudah cukup mabuk. Alkohol benar-benar menenangkan di saat-saat seperti ini. Selama Anda tahu kapan harus berhenti. Aku mendekati Miyagi sambil menulis di buku catatannya di pojok. Mau, ajakku. Saya tidak peduli siapa itu, saya hanya ingin minum dengan seseorang. Tidak apa-apa, saya sedang bertugas. Miyagi menolak bahkan tanpa melihat ke atas. Aku bertanya-tanya, apa yang kamu tulis di sana? Rekaman tindakan, milikmu. Aku sedang mabuk sekarang. Ya, aku bisa melihatnya. Miyagi mengangguk dengan enggan. Bukan hanya itu, tapi aku benar-benar ingin minum bersamamu. Ya, aku dengar, kata Miyagi sambil menghela nafas. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.